Perkenalkan, nama saya Niputu Ersa Julia Anjaswari, NIM saya 072, saya dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Yang pertama itu adalah dosen penguji, saya perkenalkan. Dosen penguji pertama adalah Ibu Ratih Pratnyaswari, kemudian dosen penguji kedua adalah Bapak Surya Dermawan. Jadi judul laporan PKL saya adalah Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Transportasi Darat Bali. Saya lanjut saja. Yang pertama pembahasan itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang, kenapa dilaksanakannya praktek kerja lapangan itu untuk memenuhi syarat kita nantinya di dunia kerja sebagai pekerja yang profesional. Jadi di mana kampus akhirnya menyimpulkan bahwa sebaiknya mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan agar memiliki pengalaman dan juga skill tambahan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang tujuan. Jadi ada beberapa tujuan yang saya isi dari laporan saya ini. Yang pertama itu sebagai pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui dan memahami proses pelaksanaan proyek dari gedung workshop ini dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Kemudian mengetahui dan memahami berbagai unsur yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan gedung workshop dan juga untuk mengetahui tugas, wewenang maupun tanggung jawab dari struktur organisasi di dalam suatu proses dilaksanakannya pembangunan gedung workshop tersebut. Kemudian saya lanjut sasarannya. Sasaran yang pertama itu di mana mahasiswa mengetahui dan memahami dan dalam melaksanakan proyek pembangunan gedung workshop yang meliputi pekerjaan struktur sesuai dengan time schedule. Kemudian meninjau dan mengamati proyek pembangunan gedung workshop Politeknik Transportasi Darat Bali, di mana nantinya akan disusun dalam laporan bagaimana proses pekerjaan di lapangan tersebut. Kemudian hasil dari pengamatan tersebut akan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk nantinya akan terjun ke dunia lapangan secara profesional. Saya lanjut ke gambaran umum proyek. Yang pertama itu spesifikasi proyek. Jadi nama proyek merupakan pembangunan gedung workshop Politeknik Transportasi Darat Bali yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih, Desa Samsam, Tabanan, Bali. Adapun pekerjaannya, yang pertama pekerjaan struktur, arsitektural, dan MEP. Kemudian waktu pelaksanaannya 1 tahun dari mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai 7 Desember 2020. Sifat kontraknya itu lamsam, pemilik atau kontraktor utama adalah PT Biang Lala Bali, di mana tendernya merupakan Kementerian Perhubungan Politeknik Transportasi Darat Bali. Kemudian konsultan strukturnya adalah PT Biang Lala Bali juga. Konsultan arsitekturnya yaitu adalah CV Permata Konsultan dan konsultan MI-nya adalah PT Arteva Arkindo dan sekaligus sebagai pengawas. Saya lanjut ke spesifikasi bangunan. Saya mendapatkan bangunan gedung workshop dalam praktek kerja lapangannya dengan luas set adalah 3.760 meter persegi dengan luas bangunan 975 meter persegi. Jadi terdiri dari lantai 2 dan 1 basement. Untuk transportasi vertikalnya adalah tangga. Selanjutnya identifikasi. Jadi profil dari PT Biang Lala Bali ini merupakan kontraktor sekaligus konsultan perencana. Adapun proyek yang pernah dilaksanakannya sebelumnya yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Bangli, pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Bangli, Gedung Kampus Politeknik Negeri Bali, Pasar Adat Blakio, dan masih banyak lagi. Jadi yang untuk dilaksanakannya saat ini sedang berlangsung itu adalah pembangunan puskesmas di Desa Abian Semal dan juga pembangunan gedung Politeknik ini. Adapun proyek yang PT atau CV yang terlibat yaitu Biang Lala, Permata Konsultan dan Arteva Arkindo. Saya lanjut ke pelaksanaan proyek. Jadi yang pertama adalah pedoman pelaksanaan pekerjaan, itu meliputi kontrak yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kontrak lamsam, kemudian rencana kerja dan syarat-syarat RKS, selanjutnya gambar kerja atau shop drawing. Kemudian di perencanaan konstruksi itu meliputi time schedule, RAB, rencana sumber daya, pelaporan, dan prestasi kerja di lapangan. Selanjutnya saya lanjutkan ke pengelolaan set. Jadi di sini akan menjelaskan pos keamanan, direksi, dan gudang logistik. Jadi pos keamanan berada di depan, sekaligus gudang direksinya juga. Ini merupakan gambar di lapangan dan ukuran denahnya. Jadi direksi kit itu ukurannya 7 x 6,5 x 5, dan gudang logistik berdimensi 9 meter x 3 meter. Saya lanjut saja ke penempatan material. Jadi material yang berukuran besar dan tidak dapat masuk ke gudang logistik itu diletakkan di sekitaran proyek. Namun yang untuk tidak tahan terhadap cuaca itu akan ditutup, seperti kayu dan triplek itu akan ditutup oleh terpal.
Kemudian sirkulasi manusia dan kendaraan, jadi untuk sirkulasi manusia, yaitu pekerja itu memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ada di sekitaran proyek. Kemudian kendaraannya itu dapat lihat di skema, itu kendaraannya itu adalah posisi yang searah, jadi sirkulasi searah. Saya lanjut ke pengadaan bahan. Jadi dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan tahap seleksi, yaitu seleksi bahan, kemudian tahap pembelian yang dipesan oleh logistik, kemudian tahap penerimaan, tahap pembayaran, dan terakhir tahap evaluasi. Selanjutnya, peletakan bahan, tadi sudah dijelaskan, untuk bahan yang kecil seperti pipa, paku, dan lain sebagainya itu diletakkan di gudang logistik. Untuk mutu beton itu akan dipesan jika dibutuhkan. Jadi saat pengecoran baru ditelepon. Jadi tidak bersifat permanen di lapangan. Kemudian pendistribusian bahan itu ada dua, dari luar ke dalam dan di dalam. Jadi luar ke dalam yang pertama dari supplier bahan, di mana administrasi keuangan dan logistik akan menghubungi supplier bahan. Kemudian bahan itu datang dan diterima oleh logistik di lapangan. Kemudian untuk di dalam, di mana pelaksana akan berkoordinasi dengan operator dan terakhir berkoordinasi dengan tukang untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan gambar kerja. Kemudian pengujian bahan, di mana dimulai dari supplier, jadi memberikan sampel bahan kepada project manager, selanjutnya diteruskan pada quality control untuk dilaksanakan pengujian bahan. Jadi setelah bahan diuji, maka akan diputuskan kualitasnya sesuai dengan RKS dan tidak dapat ditolak oleh pihak kontraktor. Itu dilakukan oleh QS dan QA. Kemudian pengadaan alat, jadi bagian processing atau logistik itu akan memesan alat atau alat yang dibutuhkan, misalnya itu adalah eskavator. Jadi alat itu dipesan pada sebelumnya, kemudian alat itu datang akan diterima oleh logistik. Lanjut adalah perletakan alat. Jadi seperti alat kompresor, concrete pump, eskavator, barbender, dan bar cutter itu diletakkan di sekitaran proyek untuk memudahkan saat penggunaannya. Jadi alat-alat ini sangat dibutuhkan di lapangan. Kemudian pengadaan tenaga kerja, di mana semua tenaga kerja, baik itu mandor dan tukang, itu merupakan bagian dari biang lala. Jadi kontraktor biang lala yang mengeluarkan mandor dan tukang tersebut. Kemudian penugasannya, yang pertama kontraktor akan menugaskan mandor, baik itu tukang kayu, tukang besi, tukang cor, maupun buruh. Itu bertugas sesuai dengan pekerjaannya. Selanjutnya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Jadi di lapangan wajib menggunakan K3, baik itu helm proyek, rompi, maupun sepatu. Jadi biar mengurangi mengurangi terjadinya sesuatu di lapangan, karena kan ini berhubungan dengan benda berat. Jadi untuk di lapangan ini sering masih kebanyakan pekerja yang tidak menggunakan K3. Selanjutnya koordinasi intern dan ekstern. Untuk di koordinasi intern, yang pertama itu mengevaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh setiap divisi. Itu dilakukan oleh set manager, kemudian membahas masalah dan kinerja setiap divisi. Jadi itu berselang 1 minggu, kemudian koordinasi yang lain pada setiap divisi dilakukan tergantung dari pimpinan divisi masing-masing. Kemudian dilanjutkan koordinasi ekstern, di mana mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan, dilanjutkan mengetahui kondisi permasalahan yang dihadapi dan menyesuaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan terakhir dilakukan bersama pihak dari Dinas PU yang membahas tentang time schedule, kualitas bahan, dan jenis bahan. Selanjutnya di pengendalian waktu, jadi yang pertama adalah pengendalian waktu, di mana time schedule ini akan diatur jika terjadinya misalnya melakukan pengecoran, itu akan menambah jam kerja karena pengecoran itu tidak bisa dilaksanakan besoknya, oleh karena itu dilaksanakan hari itu, namun ditambah jam kerja. Kemudian pengendalian mutu, dilakukan pengecekan untuk agar mutu itu sesuai dengan RKS atau belum. Kemudian pengendalian biaya, di mana di sini mengolah RAB. Saya lanjut ke pekerjaan. Yang pertama pekerjaan galian tanah, yaitu penggalian basement. Jadi menggunakan eskavator. Untuk hasil galiannya itu diletakkan di sebelahnya, itu jika nantinya akan melakukan penguragan itu akan memudahkan untuk mengambilnya. Selanjutnya adalah pekerjaan pondasi. Yang pertama pondasi bore pile. Jadi
Tahap pertama adalah tahap pengeboran dengan kedalaman 7 meter, kemudian tahap pembesian dan pemasangan. Untuk pembesian menggunakan besi ulir ukuran 13 dan dililitkan dengan besi polos dengan diameter 10. Kemudian setelah dipasang itu dilakukan tahap pengecoran dengan menggunakan mutu beton K250. Selanjutnya dilakukan pemasangan telapak pile cap, itu sudah dirangkai sebelumnya menggunakan besi diameter 16, dan terakhir tahap pengecoran telapak. Jadi pengecoran ini didiamkan selama 1 hari. Kemudian dilanjutkan pekerjaan fondasi menerus, itu hampir sama dengan fondasi bore pile. Saya lanjut ke pekerjaan kolom. Jadi pekerjaan kolom itu pertama tahap pembesian. Jadi pembesiannya itu langsung dilaksanakan di grid tersebut. Jadi menggunakan besi 19 dengan dipasangkan begel atau sengkang dengan ukuran diameter 10. Jadi diikat dengan menggunakan kawat tali. Jadi setelah itu dilakukan pemasangan backcasting, di mana backcasting ini sudah dirangkai sebelumnya. Terakhir itu dilakukan tahap pengecoran dengan mutu beton K300. Jadi mutu beton itu dipesan melalui PT Adijaya Beton. Pihak logistik yang akan memesannya. Kemudian pekerjaan slope dan plat lantai. Hampir sama dengan pekerjaan kolom, cuman bedanya itu adalah pemasangan besinya, yaitu menggunakan rangkaian besi diameter 8, itu sudah dipesan dari PT. Kemudian dilakukan pembesian double layer, itu bertujuan untuk memperkokoh plat lantai tersebut. Tahap pengecorannya pun hampir sama, menggunakan mutu beton K300. Dilanjutkan pekerjaan dinding penahan tanah, hampir sama juga dengan plat lantai, yaitu menggunakan besi double layer dengan ukuran D8. Jadi pada saat pemasangan, baik itu pemasangan besi dan pemasangan backcasting, itu dilakukan pemasangan pipa juga. Kemudian pemasangan backcasting, terakhir dilakukan pengecoran dengan mutu beton K300 juga. Jadi bedanya itu dari yang lainnya itu untuk pengecoran ini menggunakan penyaluran menggunakan alat concrete pump. Akhir dari ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini gedung workshop ini merupakan proyek yang diambil dari kontraktor PT Biang Lala dan merupakan proyek dari yang memiliki proyek itu adalah Dinas Perhubungan. Jadi proyek ini berlangsung selama 1 tahun, yaitu dari tanggal 12 Februari sampai 7 Desember. Jadi ada pun beberapa kendala. Yang pertama itu adalah kendala kekurangan pekerja yang diakibatkan oleh dari kondisi saat ini, yaitu pandemi virus corona. Kemudian saran yang saya dapat berikan, yang pertama itu di mana PT Biang Lala seharusnya memperhatikan keselamatan dan keamanan dari pekerjanya, yaitu penggunaan K3. Karena dari yang saya lihat dan saya analisis, banyak yang tidak menggunakan K3. Jadi ini sangat rentan banget kalau jika tidak menggunakannya. Yang kedua itu adalah pihak logistik harusnya memperhatikan kesediaan bahan dan keamanan. Jadi lebih diperhatikan datangnya barang tersebut. Kemudian pihak pelaksana dan mandor harusnya memperhatikan dengan seksama dan mempersiapkan tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja. Karena di pekerjaan ini saya lihat di lapangan itu banyak sekali kendala-kendala dan harus mengurang. Hal ini dapat memperlambat pekerjaan yang lainnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan.